Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis anestesi, Direktur RSUD Dr. Haji Marsidi Judono Kabupaten Belitung, ingin menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat Belitung terkait dengan sudah ditetapkannya COVID-19 menjadi bencana nasional non-alam oleh Presiden. Coronavirus adalah suatu virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut, yang dimana ini kalau menjadi berat bisa menyebabkan gangguan napas sehingga pasien bisa menggunakan ventilator, bahkan bisa menginfeksi seluruh tubuhnya, dan apabila sangat parah bisa menyebabkan kematian. Virus ini sebetulnya karakternya adalah virus yang dia berdiameter besar, namun tidak bisa berterbangan ya di udara. Kenapa? Karena dia berdiameter besar. Virus ini bisa menular ke antara manusia dengan manusia hanya melalui droplet yang dihasilkan pada saat kita berbicara, pada saat batuk, dan pada saat bersin ya. Pada orang yang di dalam tubuhnya mengandung virus ini, maka droplet-droplet yang dikeluarkan oleh orang tersebut nanti akan mudah menempel ke baju ya, bisa juga ke alat-alat di sekitar kita, dan itu mengenai seluruh tangan, dan tangan itu mengusap muka, wajah ya, mata, hidung, dan itu akan menjadi tempat penularan. Gejalanya ada 3. 1, bisa tidak tanpa gejala. 2, bisa gejala sedang, ringan, dan 3, bisa gejala berat. Gejala yang tanpa gejala adalah orang yang dengan karier. Jadi dia sebetulnya ada virus tetapi tidak memunculkan gejala-gejala klinis. Orang dengan gejala batuk, pilek, ya, nyeri tenggorokan tanpa disertai sesak, itu yang kita katakan gejala ringan, dan itu biasanya kita katakan sebagai orang dalam pemantauan. Ya. Sedangkan gejala yang disertai dengan batuk, sesak napas, demam, ya, itu biasanya akan kita kategorikan seseorang menjadi pasien dalam pengawasan. Tentunya semua itu harus ada salah satu kriteria lagi, yaitu seseorang tersebut harus pernah berada di suatu wilayah local transmission, misalnya negara yang terjangkit atau daerah di Indonesia yang terjangkit. Kayak gitu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hindari kerumunan orang banyak. Yang kedua, jaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Bagaimana cara menjaga kebersihan diri? Sering mencuci tangan ya dengan sabun atau hand sanitizer, atau bisa juga dengan air yang mengalir ya, dengan deterjen. Kemudian pencegahan lainnya adalah jauhi kontak ya dengan orang yang mungkin kita duga sudah tertular oleh virus tersebut. Kemudian kita harus sering berolahraga, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, istirahat yang cukup, dan tentunya kita harus mulai mengisolasi diri ketika kita sudah merasakan tubuh sudah tidak sehat ya, ada demam misalnya, ada tidak nyaman, segeralah mengisolasi diri di rumah. Dan bagaimana protokol yang kami terapkan di RSUD ini adalah kami sudah menentukan beberapa langkah. Yang pertama, kami sudah membuat suatu ruangan isolasi khusus untuk penanganan virus ini. Jadi semua pasien tidak bisa langsung datang ke fasilitas UGD maupun rawat jalan, tetapi
harus kontak dulu dengan tim kami untuk nanti diarahkan ke gedung khusus isolasi penanganan COVID-19 ini. Nanti akan di sana akan petugas kami akan siap ya membantu bapak-bapak ibu-ibu apabila sudah memenuhi kriteria PDP, misalnya akan diperiksa ya semua hal terkait dengan gejala-gejala klinis, pemeriksaan penunjang, bahkan penata laksanaannya di ruang isolasi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.